Oke, nah jadi ada pertanyaan nih mungkin sebelum kita mulai sesi bincang-bincang kita sambil nunggu pembicara kita, gimana sih cara bergabung di BPB Jogja? Nah sebenarnya BPB Jogja ini, buka rekrutmen setiap 6 bulan sekali nih Kak. Jadi, mungkin dari awal tahun sampai pertengahan tahun kita ada satu periode, terus lanjut lagi dari pertengahan tahun sampai, akhirnya di akhir tahun. Kayak gitu kan. Nanti buat, mekanisme gimana sih, buat bisa join di BPB Jogja, itu nanti ada infonya di sekitar akhir tahun kalau misalnya, buat periode selanjutnya setelah periode kita nih, di IG kita. Jadi jangan lupa pantengin ya. Wah keren nih sudah ada yang pernah bergabung di BPB Batam ya. Wah salam kenal ya Kak. Nah oke mungkin ini adalah pembicara kita. Salam kenal Kak. Halo, Halo. suara aku terdengar, Kak? Atau Oke terdengar jelas? kedengeran. Oke, halo Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih, walaupun hujan deras banget ya, Kak. Iya bener-bener. Kalau Ini di rumah juga hujan. di sini hujan deras banget sih, Kak, tadi. Tapi gimana Kak, sekarang aman kah? Atau masih hujan di tempat Kakak? Aman aman aman. Kak Salsa gimana kabarnya? Baik nih Kak, wah makasih banyak sudah nanyain. Aku kebetulan baik juga hari ini. Oke, nah mungkin, biar kita nggak lama-lama lagi gimana Kak, kalau misalnya, kita mulai aja sesi bincang-bincang kita kali ini? Yuk, boleh banget tuh. Oke, mungkin aku, mulai dulu ya. Halo teman-teman, selamat sore. Nah, selamat bergabung di sesi SOS kali ini. Nah, di sesi SOS kita kali ini kita akan bahas topik yang menarik banget. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman kemarin sudah baca di Medium kita ada artikel yang sudah ditulis oleh Kak Estetik ya, ada yang nemenin aku buat live kali ini. Nah, mungkin biar teman-teman juga familiar nih sama pembicara kita kali ini, gimana kalau misalnya kita persilakan buat pembicara kita untuk memperkenalkan diri. Nah, boleh banget nih, Kak. Halo semuanya, kenalin nama aku Audi, aku staf divisi education dari Bye Bye Plastic Bag Jogja. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Aldi. Nah, oke mungkin, biar kita familiar juga, mungkin kayak gak canggung nih kalau misalnya, karena kita berdua ya Kak, aku juga mau memperkenalkan diri. Halo teman-teman, aku Salsabila, aku sama kayak Kak Audi, aku dari, divisi education di Finjok. Salam kenal semua. Oke, Salam kenal Kak Putra. nah, oke, karena kita sudah kenalan, sama-sama kenalan, gimana kalau misalnya kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang SOS hari ini. Gimana Kak Audi, siap kah? Oke, nah mungkin, sebagai awal nih Kak, mungkin teman-teman ada yang belum juga, baca artikel di Medium. Nah jadi Kak Audi ini sudah nulis artikel yang judulnya "Diam dan Dengarkan". Nah kebetulan aku sudah baca nih, "Diam dan Dengarkan" itu isinya tentang, review, bisa dibilang kayak review, dokumenter yang isinya tentang lingkungan nih. Nah tapi sayang banget nih, aku tuh belum baca bukan belum baca, belum nonton ya, belum nonton, dokumenter yang Kakak rekomendasiin nih. Tetapi aku penasaran, apa ya, kayak apa yang membuat Kakak itu jadi kayak terdorong buat nulis artikel tentang video dokumenter? Boleh di-sharing nggak, Kak, ke kita? Nah, jadi, pertama-tama aku tuh orangnya suka nonton ya. Jadi suatu hari aku nemuin Diam dan Dengarkan ini lewat timeline Twitter aku. Nah, di timeline Twitter aku itu terus pada lihat kan repliannya, wah kayak seru banget nih, sangat begitu mind blowing lah sebutannya, kayak semua harus nonton gitu. Nah, jadilah aku nonton. Nah, tapi aku nontonnya tuh udah dari tahun lalu sih, dari tahun 2020 ke saat pas deket-deketan pas dia rilis. Nah, pas aku dapat, giliran untuk nulis artikel ini, aku kayak, "Oh, aku kayaknya bawa Diam dan Dengarkan deh." Soalnya kayak emang semenarik itu loh, Kak, dokumenter dan filmnya kayak sangat begitu keren. Jadi aku membawa. Oke, thank you, Kak, Audi. Nah, menarik banget nih, Kak. Jadi, Audi apa ya, jadi kayak nemu-nemu video dokumenter, terus mau di-sharing nih ke kita lewat artikel yang sudah Kakak tulis. Nah, oke, Kak, mungkin, sebagai gambaran aja nih, Kak, sama, pemaparan tentang artikel yang sudah Kakak tulis, boleh nggak nih diceritain kayak apa sih yang menarik dari, video dokumenter itu? Sama mungkin bisa nih kayak dikit-dikit spoiler tentang, apa aja yang mungkin bisa kita temuin kalau misalnya kita nonton video dokumenter tersebut. Nah, jadi film dokumenter ini terbagi dalam beberapa chapter. Ada 6 chapter. Chapter yang pertama itu judulnya Kiamat yang Tak Terhindarkan. Jadi kayak pas kita baru mulai aja kayak, wah judulnya udah sangat begitu menakutkan gitu loh Kak. Kayak, kenapa nih kok kiamat yang tak terhindarkan? Nah, terus lanjutannya itu chapter 2
Mensana Corpore Sano. Ini ntar bahas tentang mental health gitu. Tunggu bentar, halo? Kak Salsa, suara aku tetap nyambung kan? Tiba-tiba ada yang aman. Nah, terus ketiga itu tentang kerajaan plastik, chapter 3 kerajaan plastik. Dan chapter keempat itu tentang air sumber gaya hidup. Nah, chapter kelima itu kehutanan yang Maha Esa, kehutanan yang Maha Esa. Dan chapter 6 itu samudra. Jadi kayak pas, jadi emang di film dokumenter ini lumayan panjang, jadi perlu waktu untuk nonton gitu. Jadi harus meluangkan waktu, gak bisa di sela-sela kesibukan kita. Karena emang kita pas nonton ini kita tuh harus diem dan dengerin kayak wah gitu. Berenungkan pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh film dokumenter ini, Kak. Tuh. Nah, mendingan kita langsung bahas aja nih tiap chapternya. Nggak tiap chapternya sih, ntar kita bahas jelas. Yang kita bahas lebih seru tuh chapter ketiga tuh loh, yang kerajaan plastik. Tadi chapter 1 kan aku bilangnya kiamat yang tak terhindarkan kan, Kak. Kayak, wah, apa nih kiamat yang tak terhindarkan? Kayak, wah, apa gitu loh. Nah, ternyata pas disampaikan di chapter pertama ini, pas kita mulai nonton, ntar kita dipaparkan oleh gimana terbentuknya alam semesta, gimana terbentuknya Homo sapiens, manusia, nah gitu-gitu. Nah, ntar dari situ dihubungkanlah dengan apa tindakan dari manusia-manusia ini ke lingkungan. Nah, disinilah gimana kiamat tak terhindarkan itu dimaksud. Jadi di di dokumenter itu, Kak, disebutkan bahkan, bentar ya, aku kutip biar gak salah kalimatnya. Di dokumenter itu dibilang kalau penciptaan alam semesta itu sebelum manusia ada. Tetapi selama ini alam semesta itu tidak pernah komplain dia apa-apain sama kita. Sekarang kalau kita lihat dari sisi alam, adanya manusia itu hukuman buat mereka gak sih? Kayak aku pas nonton itu, iya juga ya. Tapi sebenarnya manusia tuh bisa membawa, selain membawa kenyamanan, kita juga bisa memberikan perubahan yang positif, kayak perubahan yang baik, bukan cuma buruk aja. Jadi takdir hidup semua makhluk hidup di bumi ini itu tergantung pada kita manusia. Jadi aku kayak baru pertama mulai aja tuh ya, Kak, sangat begitu menampar aku bolak-balik. Baru banget ya. Wah, menarik. Terus selanjutnya, kan udah selesai tuh, kita udah bahas tentang manusia, kita bahas tentang kesehatan mental health kita. Nah, mental health di sini kan ininya kan latarnya pas nih kan, pas pandemi kemarin. Jadi film ini itu diproduksi oleh Anatman Pictures pada tanggal dirilisnya tuh 28 Juni 2020. Relate gitu kalau membahas mental health pada saat itu dan masih tetap relate bahkan sampai sekarang. Karena mental health itu mempengaruhi banget, Kak. Kayak mempengaruhi kesehatan tubuh kita, lingkungan sekitar kita. Jadi dari dokumenter itu kita tuh bisa melihat adanya kayak relasi dan korelasi gitu loh. Kayak ini hubungan mental health kita sama ini. Nah gitu. Kayak keren banget gitu. Oke, mungkin apalagi nih Kak yang bisa kita mungkin di chapter selanjutnya nih, ayo pasti Kak. Nah, chapter selanjutnya kerajaan plastik. Nah, dari kerajaan plastik kan kita tahu kan ya kayak kingdom gitu kan, kayak ada kingdom Animalia, kingdom Fungi gitu-gitu kan. Nah, jadi mereka bikin kerajaan plastik yakni kingdom plastik gitu loh. Jadi kayak plastik ini tuh salah satu dari, jadi kayak penggunaan judulnya tuh aja udah menarik gitu. Nah, dari ini tuh dipaparkan, Kak. Jadi awal pembuatan plastik tuh gimana sih sampai muncul plastik. Nah, plastik itu tuh ada untuk mengurangi penggunaan kertas dari pohon, biar pohon tidak terlalu ditebang-tebang gitu. Jadi mereka menggunakan penggantinya plastik. Nah, ternyata plastik yang awalnya diciptakan untuk membantu kita malah jadi bom waktu bagi kita sendiri. Kita jadinya gak bisa gitu loh, kayak gimana nih cara mengatasi sampah-sampah plastik yang ada. Padahal kan awalnya tuh dia diciptakan untuk bantuin kita kan, kayak jadi buat makanan kita lebih tahan lama. Lain-lain yang kayak Kak Salsa pasti tiap hari kan gunain plastik. Pernah nggak Kak Salsa sehari aja nggak gunain plastik? Kayaknya hampir kayak macam mustahil gitu gak sih, kayak baik kehidupan sehari-hari kita tuh udah kayak terikat banget sama penggunaan plastik, ya nggak sih Kak? Bener banget kan Kak Salsa. Jadi kayak nggak mungkin loh kita kayak lepas aja gitu dari plastik. Jadi kayak plastik tuh udah menemani kita di bumi ini, apalagi sampah plastik susah banget dihilangin. Nah, di dokumenter ini juga kan nih, ntar ditunjukin kayak sampah di lautan,
sampah kayak ditunjukin lah ya kayak footage-nya terus maaf ya kalau nah, Itu entar yang paling menarik dari yang chapter 3 ini tuh Kak, adanya mikroplastik. Kak Salsa tahu nggak mikroplastik itu? Kan kayak sampah yang kecil banget yang kadang-kadang bahkan nggak kelihatan kalau kita nggak fokus lihat. iya, betul banget sih, Kak. Nggak nampak di mata nggak sih? Nah, ternyata sampah mikroplastik itu Kak, udah tersebar di lautan dan bahkan dari penelitian-penelitian ada itu tuh udah ada dalam saluran pencernaannya ikan. Jadi kalau seandainya kita makan ikan tanpa sengaja juga kita mengonsumsi sampah plastik itu, mikroplastik itu dan itu bahaya banget. Dan itu semua terjadi tanpa kita sadari gitu loh, kayak sangat begitu menyedihkan gitu. Jadi chapter dari sampah plastik ini Kak, itu tuh kita tuh dibuat sadar gitu, apa aja yang udah terjadi pada kita dengan sampah plastik ini, dan mereka tuh juga sempat mention cara untuk menguranginya, kayak jadi kita tuh kalau mau mengurangi sampah plastik, kita harus tutup dari sumber keran plastiknya gitu loh. Tapi karena sebenarnya itu suatu hal yang susah untuk diubah, kita bisa mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Dari ubah pola mindset kita, jangan buang sampah sembarangan, kurangi penggunaan sampah sekali pakai. Jadi dari dokumenter itu, kita juga selain mendapatkan tamparan, kita juga dikasih sih gitu untuk gimana sih cara mengatasi itu. Kalau dari chapter 3 itu udah, wah aku benar-benar kayak gila, sangat begitu pelik loh masalah sampah plastik ini. Sedih banget kita jadi dari film ini tuh jadinya kesadaran kita tuh semakin meningkat gitu loh setelah menonton ini. Dan ya diharapkan dapat mengubah mindset kita. Kalau aku sih mindset terubah. Terubah banget soalnya kayak wah kayak sangat begitu menampar aku, menyadarkan aku bahwa sebenarnya banyak banget gitu loh hal-hal yang udah bumi kita teriakan minta pertolongan, kita tuh gak dengerin. Jadi kayak kita tuh harus diem terus dan dengarkan. Sesuai judul dari Wah, World Better ini. banget Kakak tadi. Oke, nah mungkin ada ini ya, ringkasan yang aku dapat nih dari apa yang saudara Audi, bahas tadi tentang filmnya. Aku sebenarnya kalau misalnya pernah baca artikelnya, video dokumenternya, aku mikirnya, oh ini tuh tentang lingkungan aja gitu, oh ini video tentang, lingkungan gitu ya, Kak. Tapi setelah, baca apa yang Kakak tulis, terus dengar penjelasan Kakak barusan ini, aku jadi sadar kalau misalnya, oh lingkungan itu juga mempengaruhi banyak hal ya. Tadi yang Kakak mention juga yang mental health gitu, aku jadi tertarik banget nih Kak, kalau misalnya sudah hubungin mental health sama lingkungan, oh ternyata bisa ya kayak gitu. Dan juga masalah ini tadi yang Kakak mention tentang, mikroplastik gitu. Jadi aku ini menakutkan banget gak sih Kak, kalau misalnya, oh di makanan kita, di makanan kita sehari-hari, pangan kita, di mana, hal itu kan mempengaruhi apa ya, kayak kesehatan atau mungkin, lain sebagainya gitu, sanitasi juga gitu. Nah ternyata mikroplastik itu juga bisa, masuk ke makanan kita kalau misalnya kita konsumsi kan jadi kayak, apa ya, oh kita konsumsi plastik gitu yang pastinya kan nggak akan, apa ya, sehat ke tubuh kita gitu. Menarik banget nih Kak. Nah oke, setelah, dengar pemaparan Kakak tadi, mungkin aku boleh tanya lagi nggak? Setelah, sebagai, yang sudah nonton sama yang menulis artikel nih Kak, apa sih yang bisa Kakak, peroleh dari, video dokumenter tersebut gitu? Mungkin apa sih refleksi yang bisa Kakak ambil gitu, yang bisa dibagiin ke teman-teman yang lagi nonton di sini sekarang? Refleksi yang aku ambil setelah nonton ini ya, mungkin sempat aku mention tadi ya beberapa tadi tuh, yang paling penting tuh hal yang bisa kita lakukan walaupun sekecil apapun itu, kayak jangan buang sampah sembarangan. Soalnya dari buang sampah sembarangan itu kita nggak tahu kan efeknya bisa jadi apa, soalnya sampahnya itu entar malah ke laut. Nah kalau ke laut entar kalau sampai dimakan ikan, terus kayak penyu dan lain-lain tuh kayak, ya Allah kasihan banget. Padahal kita lakukan itu tanpa disadari gitu, kan sangat begitu. Dari jangan buang sampah sembarangan, terus yang tadi tuh mengurangi sumber plastiknya kan, tutup keran dari sumber plastiknya. Jadi aku usahain sendiri sih, jadi kayak kemana-mana tuh bawa tumbler, terus gak gunain plastik sekali pakai, kalau bisa tuh digunain beberapa kali atau setidaknya kayak bawa tote bag gitu. Nah, kayak gitu-gitu untuk dari aku saja.
Wah, ini juga ada teman-teman nih, Kak, yang, nyapa-nyapa, "Halo semuanya." Oke oke, menarik banget. Nah mungkin, ini sudah bahas-bahas banyak hal video dokumenternya, terus juga tentang referensi Kak Audi. Nah mungkin sekarang aku mau silakan teman-teman yang nonton, mungkin ada pertanyaan yang pengen diajuin terutama sama Kak Audi nih sebagai penulis dari artikelnya. Boleh banget nih, atau mungkin ada teman-teman kayak, "Kak Audi kayaknya suka nonton kan tadi, di-mention juga, ada nggak, rekomendasi film-film tentang lingkungan juga boleh banget ditanyain." Atau Kak Salsa ada pertanyaan nggak buat aku lagi gitu? Udah Kak. Oke, sebenarnya aku, ini sih kayak kayak menarik banget tadi, denger siswa Kak di habis video dokumenternya jadi sadar, oh gas lingkungan itu penting banget kan, Kak. Terus jadi kayak, ya menampar ya, sekali lagi menampar kita, diri kita gitu buat, oh, ayo peduli sama lingkungan dari kayak aktivitas sehari-hari. Nah mungkin ini sih, Kak, nah selain dari aktivitas sehari-hari nih, mungkin ada nggak, kayak hal yang Kak Audi lakuin gitu untuk bisa, menjaga lingkungan gitu. Mungkin kayak ada nggak yang, atau mungkin nggak hanya kayak, apa ya, yang sudah pernah Kak Audi lakuin, kayak apa yang pengen Kak Audi lakuin buat lingkungan kita gitu? Yang aku lakuin buat lingkungan kita, aku berusaha untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini sih, Kak. Kayak ikut, join Bye Bye Plastic Bag Jogja, terus setelah itu kayak kalau seandainya ada info-info yang menarik gitu, aku bagi-bagiin, terus ikut kalau untuk yang kayak kemarin itu aku ya sempat ikut kayak yang Oh, iya. Aku juga gak ikut Kak, aku jadi sedih banget, kita sedang apa iya, bener bener. Ya bener teman-teman, mungkin, ada juga di sini yang kelewatan, jadi kita, kemarin Bagai Plastic Bags Jogja itu lagi ngadain event clean up di akhir. Nah sayang banget nih, kemarin tuh nggak sempet ikut karena kita dengar acara lain gitu ya, mungkin ada teman-teman yang berhalangan hadir. Tapi tenang aja, pastinya Bagai Plastic Bags Jogja punya ada banyak event menarik yang mungkin belum dimunculin, jadi jangan lupa buat stay tune di IG kita. Oke, nah jangan lupa juga buat teman-teman mungkin di sini yang nonton belum follow by Batas Index ya boleh banget langsung follow IG kita buat ikutin nih perkembangan, info-info tentang lingkungan, juga bisa kayak, mungkin kalau misalnya kita lagi ngadain event boleh banget jadi volunteer biar kita bisa sama-sama mengurangi hal-hal yang merusak lingkungan. Bener banget nggak sih, Kak? bener banget sih, bener banget. Oke, nah, mungkin belum ada pertanyaan atau mungkin gimana nih, mana dari Kak Audi juga nih, mungkin, kita sharing-sharing juga, Kak Audi ada pertanyaan kah? Mungkin bisa juga aku jawab. Atau pertanyaan ke audiens kita nih yang lagi nonton, kayak teman-teman di rumah lagi ngapain, mungkin ada yang nggak di rumah juga, kayak gimana sih langkah teman-teman buat, ngurangin plastik gitu kan, ya nggak, Kak? Nah, teman-teman ada yang mau di-sharing bareng kita gitu, langkah nggak kalian mengurangi plastik atau setidaknya apapun aja kayak ngingatin temen buat jangan buang-buang plastik sembarangan. Join. Halo halo yang baru join. Oke, mungkin aku follow up lagi ya tadi, teman-teman dari penjelasannya Kak Audi yang udah kayak keren banget itu, mungkin adakah yang mau ditanyain tentang, kayak apa sih yang mungkin, bisa diambil dari, dari ini, dari artikel yang ada di Bible Plastic Bags Jogja yang sudah Kak Audi tulis di Medium, boleh banget juga ditanya. Bagi lo mungkin, belum ada pertanyaannya, mungkin boleh nggak sih Kak aku lagi yang nanya? Boleh banget, Kak. Iya, ini sih yang tadi aku mention gitu kan Kak Audi film nih. Nah, boleh nggak kayak kayak rekomendasiin lagi kayak apa ya film-film yang, ada kaitannya sama lingkungan atau mungkin tadi kan, dari video dokumenter kan ada kayak mental health gitu mungkin Audi juga sering kan kayak, oh film-film tentang mental gitu ya, spesifik banget. Halo, bentar bentar. Kak Salsa, suara aku bisa kedengeran nggak? Halo Kak Audi, aman-aman Kak, sudah masuk lagi. Kalau rekomendasi aku mengenai lingkungan tuh paling bener gak paling bener sih, paling amannya tuh nyari dokumenter sih, dokumenter kayak tentang ada tuh kan yang kayak pulau sampah, aduh aku lupa ya, yang tentang pokoknya, aduh bentar, ya lalu, selain kalau yang mengenai mental health itu Kak, itu bentar aku berpikir, hmm, mental health mental health aku sebenarnya kurang sih Kak kalau mengenai film mental health, lebih
ke buku ini loh Kak, yang kayak self-developing gitu. Kalau buku tuh Kakak bisa baca kayak mental health gitu, siapa yang datang di pemakamanku saat aku mati nanti. Itu mengenai mental health banget sih. Tapi kalau bisa disambungin sih kalau info, tapi nggak. Kalau mengenai lingkungan, dokumenter yang kayak, aduh aku pernah nonton tapi aku lupa apa ya. Pokoknya yang paling penting harus nonton, diam dan dengarkan dulu sih. Diam dan dengarkan itu harus di kalian guys, nomor satu nonton. Oke Kak, siap-siap. Oke, mungkin kalau dia lagi banyak ini ya kayak referensi jadi kayak kadang lupa, aku juga sering gitu sih kayak belajar soalnya kadang-kadang lupa gitu, saking banyaknya. Kalau kalian mau nonton Diam dan Dengarkan, cari aja di YouTube Diam dan Dengarkan. Oke, nanti buat teman-teman yang mungkin aku bilang nih Mbak, belum sempat nonton, boleh banget ini berakhir langsung cus ke YouTube. Dan juga mungkin nanti biar dengarkan baca artikel bagi teman-teman yang belum baca nih Kak, artikel buatannya Kak Audi, boleh banget langsung cek di Medium by Nick linknya bisa banget, jujur aku suka banget sih Kak, tarik lagi ada gitu. Kayaknya kalau misalnya di YouTube bakal banyak banget deh video dokumenter gitu. Kayak yang nggak banyak gitu. Jadi kayak hanya peminatnya aja atau mungkin asal apa ya, orang-orang yang kayak sekedar nemu aja gitu yang dikasih sambal. Tapi seru banget sih Kak, makasih banyak juga buat Kak Audi yang sudah, ngerekomendasiin, sudah ngangkat filmnya. Jadi kita bisa tahu banyak tentang, film-film yang ada kaitannya sama lingkungan. Makasih banyak juga Kak Salsa udah nemenin aku di sini sebagai moderator aku. Dan juga aku kayak merasa terharu banget sih dikasih kesempatan buat ngomongin ini di live. Makasih Kak, makasih juga ya udah, berkenan juga buat, bagiin ceritanya sama bagian artikelnya nih. Oke mungkin, dari teman-teman aku bakal nanya lagi ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh banget langsung tulis di komen. Oke mungkin, dari teman-teman nggak ada lagi nih Kak pertanyaan. Mungkin karena, sudah jam kita setengah ya gimana kalau misalnya kita, sudahi dulu kita kali ini, bincang-bincang kita kali ini? Ya, udah selesai nih. Sayang banget, ya ampun. Tapi sebelum itu aku mau makasih banyak buat yang sudah pada join, sudah dengerin, bincang-bincang kita tentang obrolan sampah. Nah, tapi sebelum itu aku juga mau berterima kasih banyak juga, sekali lagi ke Audi, makasih banyak Audi sudah berkenan buat, hadir di sini buat, sharing nih tentang apa yang Kakak tulis, terus apa yang kali tentang, video komentar dan juga, hal-hal tentang lingkungan yang udah Kakak mention, tadi di Siap obrolan. Kak Salsa. Makasih banyak ya, Kak. Makasih kembali Kak. Oke. Nah, mungkin sebelum mengakhiri, sesi bincang-bincang kita, mungkin aku ngasih kesempatan nih ke Kak Audi. Kira-kira adakah mungkin kayak pesan atau mungkin, ucapan-ucapan lainnya mau Kak Audi sampaikan? Pesan aku, karena sempat aku mention tentang mental health juga, kalian tolong jaga mental health kalian, soalnya mental health kalian itu berpengaruh buat kesehatan kalian, lingkungan kalian juga itu berpengaruh loh. Jadi dijaga ya mental health kalian, dan, ayo kita lakuin tindakan sekecil apapun untuk mengurangi sampah plastik seperti nggak buang sampah sembarangan, ya bawa tumbler, bawa pakai bag, sekreatif apapun kalian. Tapi ayo kita mulai aja lakukan dulu pokoknya. Oke, makasih banyak Kak Audi buat pesan-pesannya. Nah, teman-teman seperti yang aku bilang, tadi, karena kita sudah menghabiskan kira-kira setengah jam buat bincang-bincang, ada baiknya kita mengakhiri, sesi bincang-bincang kali ini. Nah, sedih banget kan. Nah, tapi jangan khawatir, tentu aja SOS bakal hadir lagi, di waktu yang akan mendatang. Jadi jangan lupa buat selalu stay tune di IG kita Banyu Tasik Baik Jogja. Oke, nah sekali lagi aku mau ucapin terima kasih dan juga, permintaan maaf bila tadi ada beberapa hal yang mungkin, kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan baik sengaja walaupun tidak sengaja. Oke mungkin, sekian dari aku selalu panggil Azara dan juga mungkin dari Kak Audi bakal, pamit dan undur diri di bincang-bincang kali ini. Dan jangan lupa stay tune teman-teman di isi Baik Jogja buat event-event atau info-info menarik. Oke, mungkin bisa kita akhiri. Bye-bye semuanya, sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya, makasih ya. Makasih, bye-bye Kak Audi. Kita jumpa.